Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan memindahkan setan itu kepada kawanan ternak babi. Dan satu peristiwa yang menarik adalah setelah mujizat itu terjadi, maka terjadilah kegoncangan di satu desa. Dan yang menarik perhatian saya adalah mereka takut dan mengusir Yesus. Beberapa hari yang lalu saya membahas tentang orang yang sudah disembuhkan ingin ikut Yesus, lalu Yesus melarang karena dia tidak mau berada dalam zona nyaman. Karena orang yang berada dalam zona nyaman ini pasti akan sulit mengalami satu pertumbuhan rohani. Nah, mari saya baca bagian firman Tuhan ini untuk melengkapi mengapa Yesus menolak orang itu ikut dengan rombongannya dalam pemberitaan kabar baik. Dalam Lukas 8 ayat 37 di situ dikatakan demikian. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudara, saya coba renung-renungkan dari kalimat ini. Mereka mengusir Yesus karena mereka sangat ketakutan. Ada pelajaran yang saya dapatkan dari tempat ini bahwa kota ini, desa ini sebetulnya sudah kalah dengan setan. Mereka membiarkan orang yang kerasukan ini berhari-hari, bertahun-tahun mengalami penderitaan. Lalu mereka membiarkan, bahkan mungkin orang tua yang kerasukan ini membiarkan supaya semua tenang, aman. Mereka mengorbankan anak ini untuk diberikan kepada setan. Dan ketakutan itu timbul tentu ketika setan itu keluar. Mereka takut nanti mendapat serangan balik atau kutuk dari si setan itu. Sehingga mereka mengusir Yesus. Dan mereka sepertinya lebih tenang, nyaman dengan hidup mengorbankan orang kepada si setan. Nah, mari kita bawa dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita mengalami perubahan karena Kristus, ada orang yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak suka di sekitar hidup kita. Mungkin juga keluarga kita yang akan mulai mengatakan sok suci, sok tobat, dan lain sebagainya. Tetapi teruslah kerjakan. Jangan seperti orang yang sudah disembuhkan, ingin keluar dari lingkungan itu supaya mendapat kenyamanan atau tidak dapat tekanan. Mari saudara dan saya ketika kita sudah mengalami Kristus, jangan kita lari dari tantangan. Ada terus di tempat di mana kita dipanggil Kristus. Karena disitulah Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksinya. Untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang yang mungkin sebelumnya menaruh kepercayaannya kepada dunia. Ingat, tidak mudah untuk mengubah situasi, keadaan satu daerah atau mengubah karakter orang yang sudah nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Kita diutus, saudara diutus, saya diutus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ceritakan tentang kuasa Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ceritakan perubahan hidup saudara dan saya. Ceritakan berkat-berkat yang sudah saudara dan saya alami. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kita yang berubah, yang menjadi orang yang memuliakan dan menyenangkan Kristus dalam setiap aspek hidupnya, maka itulah yang dirindukan Tuhan. Kita benar-benar menjadi saksinya. Tetap semangat. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.